Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Rahayu dari kelas BAIN. Di sini kami dari kelompok 9, saya bersama teman saya Mbak Sylvia Alivia akan menyampaikan materi pokok bahasan akidah akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak tercela, sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz Allah. Menuju poin yang pertama, yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu hub al-dunya. Dalil nakli yang menjelaskan ialah Quran Surat Al-Hadid ayat 20, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggakan kamu tentang banyaknya harta dan anak. Pengertian hub al-dunya ialah cinta dunia yang berlebihan. Hub al-dunya adalah sumber kehancuran umat. Nah, penyakit ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi dan melemahkan iman seseorang. Yang dimaksud hub al-dunya di sini adalah mencintai dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Penyebab hub al-dunya diantaranya ialah menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Yang kedua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Yang ketiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Yang keempat, serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memilikinya. Dan yang terakhir ialah tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dampak negatif dari akhlak tercela ini diantaranya ialah akan membuat mereka lupa kepada Allah. Yang kedua, mereka begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, penyakit tercela ini akan menjadi sumber penyakit. Di antaranya ialah tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di akhirat. Ada beberapa cara menghindari betapa bahayanya hub al-dunya baik dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang pertama ialah mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Dan yang terakhir, mengingat bahwa apa yang kita lakukan dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang kedua adalah hasad. Dalil nakli yang menjelaskan adalah Quran Surat Al-Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya kamu bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Pengertian hasad ialah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut hilang atau terhapus dari orang lain. Sebab-sebab dari perilaku tercela hasad ini ada dua. Yang pertama yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian terhadap seseorang. Sedangkan yang kedua yaitu adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dampak negatif dari hasad ialah yang pertama menghanguskan amal kebaikan. Yang kedua, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus silaturahmi. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, tidak dapat menyempurnakan iman. Ada beberapa cara menghindari perilaku hasad. Yang pertama yaitu memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang terjadi pada orang lain. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki itu ialah permusuhan. Yang kelima, memiliki sikap rendah hati. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasehati. Yang ketujuh, bersifat realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Dan yang terakhir, senantiasa ingat pada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Yang ketiga yaitu sifat ujub. Dalil nakli yang menjelaskan yaitu ada hadis At-Tabari dan hadis Hasan yang berbunyi, salatun muhlikatun syukhun muta'an wa hawan mutaba'un,
yang artinya 3 perkara yang membawa kepada kehancuran ialah pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Pengertian ujub secara bahasa berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub, dan aljabu bil an-nafs yang berarti kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Sedangkan secara istilah dapat kita pahami bahwa ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan dirinya sendiri. Ada beberapa sebab yang menyebabkan timbulnya sifat ujub, yaitu banyak dipuji orang, yang kedua, banyak meraih kesuksesan, yang ketiga, kekuasaan, yang keempat, memiliki kecerdasan tinggi, dan yang terakhir, memiliki kesempurnaan fisik. Dampak negatif dari ujub ialah akan membawa ke arah kesombongan, karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah SWT karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga, melupakan nikmat atas pemberian Allah SWT. Yang keempat, tidak takut terhadap azab atau kemurkaan Allah. Yang kelima, menggugurkan pahala, karena Allah tidak akan menerima amalan kebajikan sedikitpun kecuali dengan ikhlas karenanya. Yang keenam, enggan bermusyawarah dan berdiskusi dengan yang lain, juga enggan bertanya mengenai hal yang tidak diketahui. Yang ketujuh, hilangnya rasa saling menghormati, lenyapnya rasa simpati orang kepadanya dan menanamkan kebencian. Yang kedelapan, enggan menerima nasihat orang lain karena menganggap orang lain lebih bodoh. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari penyakit ujub, di antaranya ialah selalu mengingat akan hakikat dirinya, nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah. Yang keempat, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit ujub. Dan yang terakhir, berusaha mau bekerja sama dan saling menghargai antar sesama. Yang keempat, yaitu penyakit sombong. Dalil nakli yang menjelaskan ialah Quran Surat Al-A'raf ayat 146 yang berbunyi, Sya'ashrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Pengertian sombong atau takabur ialah membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam mencontohkan beberapa sikap sombong, di antaranya membantah guru, memperpanjang pembicaraan, serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Sebab-sebab terjadinya sombong ialah merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Yang kedua, gila pujian. Yang ketiga, merasa banyak ilmu. Yang keempat, amal ibadahnya merasa ia gunakan sampai ia selamat. Yang kelima, karena nasab, garis keturunan dan kelebihan fisik yang dimiliki. Dampak negatif dari sifat sombong ini yaitu menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak yang mukmin. Yang kedua, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Dan yang terakhir, membuat orang lain membenci perilakunya. Ada cara-cara menghindari sifat sombong ini. Yang pertama yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan berbagai manusia. Yang ketujuh, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Hal tercela yang kelima ialah riya. Dalil nakli yang menjelaskan itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Pengertian riya menurut bahasa berasal dari kata ar-riya'u yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Sebab-sebab terjadinya riya yang pertama yaitu terlalu dikagumi orang lain. Yang kedua, lari dari celaan. Yang ketiga, rakus.
Dan yang keempat, ambisius. Yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang lain. Dan yang keenam, lalai akan dampak buruk riya. Dampak negatif riya yang pertama ialah riya lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Yang kedua, nilai amal soleh hilang. Yang ketiga, riya adalah syirik. Yang keempat, mereka tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian tersebut hilang. Yang keenam, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Yang ketujuh, menimbulkan pertengkaran. Yang kedelapan, dapat merusak dari serigala menyergap domba. Yang kesembilan, menjadi sebab azab di neraka. Dan yang terakhir, menambah kesesatan seseorang. Cara menghindari riya diantaranya ialah memperbaiki niat ibadah kita kepada Allah SWT. Yang kedua, hindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, meningkatkan khusyuan dalam beribadah. Yang kelima, mengingat bahwa perilaku riya sangat berbahaya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Yang ketujuh, hidup sederhana. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah yang terdiri atas 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4, yakni sifat nafsiyah, yaitu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah hanya satu, yaitu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Ia menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah, yaitu sifat baru, binasa, bergantung kepada orang lain, dan sebagainya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah tidak sempurna. Sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhlafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga itu sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, yang menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terhadap sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir atau lafal saja, tidak pada hakikat. Misalnya, Allah mempunyai sifat ilmu, dan juga manusia mempunyai sifat ilmu. Tetapi ilmu Allah adalah mutlak, sedangkan ilmu manusia adalah relatif. Allah mengetahui suatu peristiwa di alam ini sebelum terjadinya, sedangkan manusia mengetahui setelah terjadinya. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Sedangkan sifat maknawiyah yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab setiap sifat ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat maknawiyah merupakan hukum tersebut. Sifat maknawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ilmu, misalnya pada zat yang bersifat dengan mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai zat yang berilmu. Dengan demikian, itu sifat ma'nawiyah juga ada 7 sebagaimana ma'ani, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, syami'an, basiran, dan mutakaliman. Materi yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin atau boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain, sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semua adalah berdasarkan kehendaknya. Maka Allah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Apabila sifat wajib dan sifat mustahil Allah SWT ada banyak, maka sifat jaiz pada Allah hanya satu, yakni fi'lu kulli mu'minin aw tarkuhu, yang artinya adalah Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Tidak ada kewajiban atasnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada pula paksaan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kehendak sepenuhnya ada pada Allah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taubat. Yang pertama, hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, kemudian mengarahkan hati kepada Allah pada usianya serta menahan diri dari dosa. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, inabah atau kembali kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, maka itu belum dianggap taubat. Yang kedua, syarat-syarat taubat. Taubat itu wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda.
Imam Ibnul Qayyim bersabda, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Syarat-syarat taubat secara terperinci. Yang pertama yaitu Islam, karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahan atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian memperbanyak membaca istighfar. Dan yang terakhir, jika perbuatan dosanya itu berhubungan dengan orang lain, maka di samping syarat di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari kawan yang dirugikan. Selanjutnya yaitu kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhinya dan selalu menetapinya sampai mati. Taubat adalah langkah awal dan akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangat diperlukan, sebagaimana hal kebutuhan di awal perjalanan yang sangat besar. Yang keempat yaitu keutamaan taubat. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab sebagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Selanjutnya, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Taubat merupakan sebab turunnya berkah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu adab terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, adab kepada orang tua. Dalil nakli adab kepada orang tua ada dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang ditegaskan dalam ayat tersebut. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah, kemudian datang dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak berterima kasih kepada orang tua dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Sebab Allah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada tara karena beliau tidak mengenal lelah. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa kedua orang tua. Cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, kita dilarang berkata kasar atau membentak. Yang ketiga, apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat masih kecil. Yang keempat, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari dari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua. Yang kelima, kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua karena termasuk dosa besar. Yang keenam, bersikap santun, berjalan di belakang orang tua kecuali dalam hal tertentu. Yang ketujuh yaitu senantiasa mendoakan orang tua, baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah wafat.
Yang kedelapan, jika orang tua sudah wafat, maka kewajiban kita adalah yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya. Yang keempat, meneruskan perjuangannya. Yang kelima, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua. Dan yang terakhir, memohon ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Selanjutnya yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, lebih utama dari berjihad kepada Allah. Yang ketiga, ridho Allah dari dalam ridho orang tua. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Yang kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun di akhirat. Yang kedua, adab kepada guru. Dalil nakli adab kepada guru diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu. Sebab-sebab kita wajib menghormati guru. Yang pertama adalah guru adalah orang yang berjasa kepada kita. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Yang ketiga, guru telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu. Dan yang keempat, tanpa guru hidup kita akan buta. Selanjutnya yaitu tata cara menghormati dan menghargai guru. Yang pertama, jika bertemu guru ucapkan salam. Yang kedua, husnudon apapun yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah yang menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Yang kelima, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat dari guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik guru. Yang kedelapan, mengunjungi guru jika ia sedang sakit. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan yang memuliakan. Yang kesepuluh, tidak melupakan jasa-jasa guru. Dan yang terakhir adalah sabar menghadapi guru. Selanjutnya yaitu keutamaan berbakti kepada guru. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketiga, masa depannya akan cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang hebat dan martabat. Yang kelima, hatinya tenang, tenteram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Lut. Yang pertama, dalil nakli dasar Nabi Lut. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang diutus untuk negeri Sodom dan Gomorrah. Beliau ditugaskan berdakwah di Sadum, Syam, Palestina. Namanya disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 74-75 yang artinya, dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fisik, dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang soleh. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Lut. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan, yang beradab, kemaksiatan dan kemungkaran merajalela. Kaum yang sangat keji dan buruk dalam tingkah lakunya, yang senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama yang disebut sebagai homoseks bagi laki-laki dan lesbian bagi perempuan. Selain itu mereka banyak melakukan perampokan, mencuri, berjudi, serta beraneka ragam kejahatan lainnya. Nabi Lut menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Namun tak seorang pun yang mengikuti dan beriman kepadanya kecuali keluarganya. Keluarganya pun tidak semua yang mengikuti Nabi Lut. Istri Nabi Lut bernama Wailah kafir seperti istri Nabi Nuh. Hikmah dari cerita kisah Nabi Lut. Yang pertama, kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan tauladan. Yang kedua, sikap pribadi dalam satu keluarga mempunyai karakter yang beragam. Yang ketiga,
Cobaan dan rintangan dalam beribadah bisa datang dari manapun, termasuk dari keluarga dekat seperti istri Nabi Lut malah menjadi penghalang. Yang keempat, sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat akan mendatangkan azab Allah seperti yang menimpa kaum Sodom. Yang kelima, siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah dan kemauan Allah, tetapi perilaku anggota masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu ibrah kisah Nabi Lut. Yang pertama, perbuatan homoseksual disebut fasyiyah. Fasyiyah adalah perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikan, dan sangat membahayakan. Bahkan saking kejinya Allah memberi sifat kaum homoseksual dengan 3 sifat. Yang pertama, kaum bodoh, kaum melampaui batas kemungkaran, dan kaum yang melampaui batas aturan Allah. Yang kedua, perilaku lesbian dan gay kaum Lut disebut mungkar. Bahkan kaum Nabi Lut menentang nabinya untuk meminta didatangkan azab Allah. Yang ketiga, perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai dolim, baik dolim pada dirinya sendiri maupun dolim terhadap orang lain. Selanjutnya, perilaku kaum Nabi Lut itu musrid, artinya sungguh keterlaluan atau melampaui batas kepatuhan dan kewajaran. Perilaku kaum Nabi Lut dinilai mufsid atau rusak. Perilaku kaum Nabi Lut itu jelas melanggar HAM. Karena keji dan nistanya perbuatan homoseksual, maka Allah menurunkan siksa kepada mereka atas 6 siksaan. Yang pertama, Allah menurunkan hujan batu. Yang kedua, Allah membutakan mata mereka. Yang ketiga, Allah membalikkan negeri mereka sehingga tanah menjadi atap dan atap menjadi tanah. Yang keempat, Allah menurunkan hujan sangat dahsyat dan hebat. Yang kelima, Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar. Yang keenam, yaitu Allah menurunkan angin yang sangat kencang dan membawa kebatuan. Semua itu Allah jelaskan agar apa yang terjadi dalam kaum Nabi Lut tidak terulang lagi pada masa setelahnya. Karena itu, di penghujung kisah Nabi Lut, Allah menegaskan bahwa semua itu sejatinya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang selalu mengambil pelajaran, juga bagi orang-orang yang beriman.